Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang perkara nomor 34 garing PUU garis datar Romawi 21 garing 2023 dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkara nomor 34 2023 adalah pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ini pemohon Suryadin ya, hadir. Agenda kita hari ini adalah perbaikan permohonan dan perbaikannya sudah kami terima tanggal 26 April 2023 dan untuk itu pada pemohon dipersilakan menyampaikan pokok-pokok dari yang diperbaiki ya. Jadi tidak perlu dibaca semua, tapi apakah ada yang diperbaiki, pada bagian mana, apakah ada tambahan, ada yang dikurangi, atau ada penyisipan apa narasi-narasi tertentu. Dan nanti kalau petitumnya dibacakan secara lengkap ya. Silakan Pak Suryadin. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan terkait dengan perbaikan permohonan perkara nomor 34. Sebelum saya melanjutkan ke pokok-pokok permohonan, terima kasih kepada Yang Mulia sehingga kita pada hari ini bisa bertemu kembali di sidang yang kedua. Baik Yang Mulia, untuk kewenangan mahkamah saya anggap telah dibacakan. Selanjutnya kedudukan hukum, legal standing, izin saya menyampaikan. Yang pertama bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 1 UU MK menyatakan pasal 51 pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A. Perseorangan warga negara Indonesia, B, C, D dianggap dibacakan. Bahwa dalam penjelasan pasal 51 ayat 1 UU MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sementara dalam penjelasan huruf A menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. 3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk KTP bukti P3. Pemohon merupakan warga masyarakat Desa Mbawi yang secara administratif pemerintahan dalam ruang lingkup desa dipimpin oleh seorang kepala desa. 4. Bahwa dengan demikian maka pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing sebagai seorang perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 51 ayat 1 huruf A UU Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. 5. Selanjutnya setelah memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon, perlu pula diuraikan kualifikasi dan syarat untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 006
garing PUU, mohon maaf yang mulia, di situ tertulis TUU, datar 111 datar 2005, dan putusan nomor 11 garing PUU Rom 5 garing 2007 dan PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi Hukum Acara PUU berkaitan dengan persyaratan kualifikasi kerugian konstitusional pemohon berdasarkan pasal 4 ayat 2 PMK Hukum Acara PUU. Syarat kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut. 1. A. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B, C, D, dan E dianggap dibacakan. 6. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagaimana disebutkan pada poin 5, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional pemohon sebagai berikut. A. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saudara pemohon, tadi saya sudah sampaikan yang dibacakan adalah hal-hal yang diperbaiki saja. Kan waktu yang lalu itu sudah ada. Siap, yang mulia. Ya. Di bagian mana yang diperbaiki, baik ditambah atau dikurang, atau diuraikan, itu siap yang mulia. Ya. Izin membacakan kedudukan hukum, legal standing, dan kerugian konstitusional pemohon. Di sini yang saya perbaiki kemarin yang mulia. Ya, mana saja yang diperbaiki, tidak dibacakan semuanya. Ya. Siap yang mulia. Ya. Kedudukan hukum, legal standing, dan kerugian konstitusional pemohon. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, junto pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 garing PMK garing 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, pemohon pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A, B, C, D dianggap telah dibacakan. Bahwa adapun tentang kerugian konstitusional pemohon berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 06 garing PUU datar Rom 3 garing 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 011 garing PUU garing Rom 5 garing 2007 terdapat 5 kriteria menentukan adanya kerugian konstitusional, yaitu A, B, C, D, dan E dianggap dibacakan. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dalam huruf A menyebutkan perseorangan warga negara Indonesia. Selanjutnya dalam penjelasan atas pasal 51 ayat 1 Undang-Undang AKUO disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa pemohon berpendapat dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu yang berasaskan pada 11 prinsip penyelenggara pemilu kurang bisa dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan personil. Oleh karenanya, dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwaslu Kecamatan tidak bisa secara optimal karena letak geografis dan topografis sehingga sulit tercapai pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu kan sudah ada, dulu dia halaman 7 angka 4, sekarang
halaman 8 angka 4 aja hanya dirubah di halaman ya. Tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan itu. Yang 5, 6 juga sama ya. 7, 8, nah mana yang berubah? Izin Yang Mulia di Iya, banyak samanya itu. poin 7. Ya, nggak usah dibacakan. Poin 7 sampai Mungkin di 12 mungkin itu juga sama. Ya. Mana baik Yang Mulia, mungkin- izin membacakan nomor 10 Yang Mulia. Di sini kemarin terdapat perbaikan yang saya Coba, ya. siap Yang Mulia. 10 bahwa hak konstitusional pemohon sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota maupun sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dikemukakan dalam angka 3 sampai angka 9 akan mengakibatkan pemilu tidak berintegritas dan bermartabat karena kurangnya pengawasan. Artinya hak partisipasi sebagai warga negara dalam rangka pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan pemilu dirugikan. Ya, itu ada perubahan, ya, tambahan dikit. Ya. Izin lanjut Yang Mulia. Ya. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan Desa, serta pengawas TPS pada huruf G. Huruf G berbunyi, berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk Bawaslu Provinsi. Ya, huruf G-nya kan sama, hanya tambah huruf C, hanya huruf C saja yang kurangi kan ya. Siap Yang Mulia. Ya. Dulu huruf G saja dan huruf H, sekarang huruf G saja. Aja perubahannya ya menghilangkan huruf H ya, gitu saja. Siap Yang Mulia. Ya. Nomor 12, bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 11 di atas merupakan satu kesatuan persyaratan yang tidak dapat dipisahkan baik untuk calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan Desa, serta pengawas TPS. Sama. Ya. Yang 13 coba ya. Bahwa terdapat norma yang tidak berkesesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat 1 huruf G di atas, di mana tidak memuat berdomisili di wilayah kecamatan untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa serta pengawas TPS. Dengan demikian nampak jelas kerugian konstitusional pemohon karena dengan kekaburan ketidakjelasan norma di atas berpotensi bahwa pemohon sebagai putra daerah setempat atau yang mengetahui kondisi sosiologis masyarakat tidak diakomodir oleh tim seleksi perekrutan Panwascam Kelurahan Desa serta pengawas TPS di mana pemohon berdomisili justru mengutamakan orang-orang di daerah lain yang tidak mengetahui sama sekali kondisi daerah tersebut. 14. Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 pemohon pernah mengikuti seleksi calon anggota Panwaslu Kabupaten Kota di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana pemohon dinyatakan lulus tahapan seleksi administrasi, seleksi tertulis dengan peringkat nilai urutan kedua dari 12 peserta lainnya, dan seleksi wawancara versi Timsel dengan peringkat nilai urutan kelima dari 6 peserta lainnya, sehingga pemohon masuk dalam kategori 6 besar. Nama-nama yang dinyatakan lulus dari semua tahapan seleksi versi Timsel oleh Timsel menyerahkan kepada Bawaslu Provinsi NTB untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test, dan sampai terjadinya pengumuman hasil wawancara yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi NTB, pemohon berada di urutan kelima dari yang berstatus sebagai calon pengganti antar waktu PAW. Bahwa sehubungan dengan perubahan sifat Panwaslu Kabupaten Kota dari ad hoc ke sifat mandiri atau tetap, sehingga berubah menjadi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota, maka pada bulan Juli tahun 2018 pemohon kembali mengikuti seleksi calon anggota
Bawaslu Kabupaten Kota di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana pemohon dinyatakan lulus tahapan seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan tes psikologi dengan peringkat nilai urutan ke-10 dari 12 peserta lainnya. Itu sama saja, dulu dengan yang nomor 15, sekarang sama ya. Jadi kalau yang sama ya sudah, yang diperbaiki saja ya. Siap Yang Mulia. Ya. Ya, teruskan. Mana yang Izin ya membacakan alasan permohonan Posita Yang Mulia. Argumen konstitusional bahwa pasal 52, bahwa pasal 92 ayat 2 huruf C dan huruf D, pasal 117 ayat 1 huruf G Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu. 1. Bahwa terdapat perbedaan antara putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 garing PUU, saya ulangi, bahwa terdapat perbedaan antara putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 garing PUU datar 16 Rom garing 2018 dengan yang dimohonkan in cause. Putusan sebelumnya mempersoalkan tentang jumlah komisioner Bawaslu Kabupaten dan Kota yang dinilai tidak seimbang antara yang diawasi dengan yang mengawasi. Artinya, jika yang diawasi berjumlah 5 orang, maka seharusnya yang mengawasi sama jumlahnya dengan yang diawasi 5 komisioner KPU Kabupaten Kota. Sedangkan terhadap permohonan yang diajukan permohonan in cause adalah mengenai jumlah pengawas pemilu kecamatan, Panwaslu kecamatan, di mana jumlah Panwaslu yang notabene pekerjaannya mengawasi pekerjaan panitia pemilihan kecamatan PPK yang sangat teknis, yang penuh dengan risiko karena berhubungan langsung dengan masyarakat, maka perlu dilakukan penambahan anggota Panwaslu kecamatan. 2. Bahwa mengenai jumlah komisioner Badan Pengawas Pemilu Bawaslu di Kabupaten Dompu adalah 3 orang yang tugasnya mengawasi komisioner KPU Kabupaten Dompu yang jumlahnya 5 orang. Supaya imbang pengawasannya, maka harus sama jumlah antara komisioner Bawaslu dengan komisioner KPU, sehingga melahirkan demokrasi yang berkualitas sesuai amanat konstitusi. Bahwa terhadap komisioner pengawas pemilu Panwaslu kecamatan yang hanya 3 orang, kemudian harus mengawasi kinerja panitia pemilihan kecamatan PPK yang personilnya sebanyak 5 orang, sehingga tugas pokok dari Panwaslu kecamatan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Bahwa frasa domisili Panwaslu kecamatan desa harus berdomisili di kecamatan setempat, karena jika Panwaslu tidak berdomisili di kecamatan setempat akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan wewenang yang tidak ideal, apalagi pekerjaan yang bersifat teknis, mengingat kinerja penyelenggara pemilu adalah bekerja penuh waktu, yaitu 24 jam sesuai dengan sumpah jabatan, dan tentu saja penyelenggara harus benar-benar memahami kondisi daerah setempat, baik secara geografis maupun sosiologis masyarakat setempat. Bahwa mengingat penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang terdiri dari pemilihan legislatif, DPR, itu sama dengan yang nomor 3 di halaman 11 yang lalu. Sebutkan saja itu sama, misalnya hanya berubah nomor ya. Siap Yang Mulia. Termasuk nomor 6-nya itu juga sama. Siap. Dengan yang nomor 4 di halaman 11 ya. Izin Kemudian membacakan. nomor 7 juga sama ya. Ya. Nomor 7, izin membacakan nomor 7 Yang Mulia. Ya. Bahwa sebagai contoh untuk di wilayah Kabupaten Dompu NTB pada tahun 2009, 2014, pileg di Kecamatan Pekak pernah terjadi pembakaran rumah warga, serta pada pilkada tahun 2020
pernah terjadi keributan besar sehingga berdampak pada stabilitas keamanan dan ekonomi masyarakat, namun dianggap tidak ada. Ini merupakan ketidakmaksimalan pengawasan pada waktu itu, ditambah lagi wilayah yang sangat luas. Izin ulang yang mulia. Ditambah lagi wilayah yang sangat luas dan memiliki 8 kecamatan, dan khusus kecamatan Pekat merupakan kecamatan paling rawan terjadi pelanggaran, ditambah dengan minimnya akses jaringan komunikasi di kecamatan tersebut. Bahwa dengan bertambahnya tugas dan wewenang Panwaslu kecamatan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengalami penambahan beban dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tidak hanya sebatas dalam pengawasan, akan tetapi diberikan wewenang yang lebih, yaitu untuk memediasi jika terjadi konflik di wilayah kecamatan setempat. Bahwa dalam perspektif sistem keadilan pemilu, sejumlah norma dan nilai tertentu, baik yang dikodifikasi maupun tidak, harus menjamin proses pemilu lebih berjalan kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi dalam sistem keadilan pemilu. Pelaksanaan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta penyelenggaraannya menunjukkan independensi dan imparsialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apalagi sistem pemilu tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu. Bahwa pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk sudi kiranya melakukan pengujian norma undang-undang dalam pasal 92 ayat 2 huruf C dan huruf D, pasal 117 ayat 1 huruf G, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu, terhadap norma konstitusi dalam pasal 22E ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini akan menyebabkan pertanyaan. 1. Apakah kerja optimal dengan dapat dilakukan dengan perbedaan jumlah penyelenggara teknis, yaitu KPU Kabupaten Kota dengan Bawaslu Kabupaten Kota maupun PPK dengan Panwaslu Kecamatan? Tentu jawabannya tidak. Mengingat pemilu yang berintegritas dan bermartabat tidak akan terlaksana secara maksimal, mengingat jumlah penyelenggara berbeda, yakni 5 berbanding 3 orang, jumlah anggota Bawaslu maupun jumlah anggota Panwaslu Kecamatan yang harus mengawasi penyelenggara pemilu. Pertanyaan 2, mengapa diperlukan penambahan personil Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan menjadi berimbang? Jawabannya dalam pasal 10 ayat 1 huruf C dengan pasal 92 ayat 2 huruf C dan huruf D akan menjadikan persamaan hak dan jumlah anggota lembaga penyelenggara dalam penyelenggaraan pemilu, dan secara argumentasi ataupun alasan penambahan personil atau anggota Panwaslu Kabupaten Kota dan Panwaslu Kecamatan, optimalisasi kerja pengawasan dalam tugas pencegahan dan penindakan guna tercapainya pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas akan dapat tercapai dan optimal, serta ditinjau dari letak geografis dan topografis daerah di Indonesia. Permohonan pemeriksaan prioritas. Berdasarkan keseluruhan argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemeriksa perkara akuo, kiranya dengan segenap kebijaksanaan dan kearifannya berkenan untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara ini, dan diharapkan dapat menjatuhkan putusan sebelum tahapan penetapan daftar calon tetap, baik calon presiden dan calon wakil presiden, maupun peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia dalam pemilu serentak tahun 2024.
karena merujuk pada pengalaman pemilihan langsung sebelumnya, banyak permasalahan hukum yang sampai saat ini belum diputus secara hukum, khusus mengenai pelanggaran pemilu. Dengan demikian, layak dan pantas permohonan prioritas dikabulkan demi berjalannya pemilu sesuai mekanisme hukum. Petitum, bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara akuo untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam permohonan prioritas, mengabulkan permohonan prioritas yang diajukan pemohon. Dalam pokok permohonan, 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 92 ayat 2 huruf C beserta penjelasan dan lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum frasa 3 atau 5 orang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 5 orang. 3. Menyatakan pasal 92 ayat 2 huruf D beserta penjelasan dan lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum frasa 3 orang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 5 orang. 4. Menyatakan pasal 117 ayat 1 huruf G beserta penjelasan dan lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berdomisili di wilayah kecamatan bagi calon anggota Panwaslu kecamatan, berdomisili di wilayah kelurahan desa bagi calon anggota Panwaslu kelurahan dan desa, serta berdomisili di wilayah dusun bagi calon anggota pengawas tempat pemungutan suara PTPS. 5. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam berita negara Republik Indonesia, atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ekyo et bono, hormat pemohon Suryadin. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih ya sudah disampaikan, walaupun tadi ada yang sempat terulang tapi hal-hal yang diperbaiki dibacakan ya, dan petitum sudah dibacakan ya. Baik, kita sahkan alat bukti. Ini perkara nomor 34 PU Pemilu. Bukti yang sudah disampaikan adalah bukti P1 sampai dengan P12 ya. Betul? Benar Yang Mulia. Ya, baik. Kita sahkan ya. Ya, selanjutnya tidak ada hal yang perlu ditambahkan lagi ya. Cukup ya. Cukup ya. Jadi ini ya, kita laporkan kepada rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim atau sekurang-kurangnya 7 hakim, dan dari sana nanti ditentukan tindak lanjut dari perkara yang dimohonkan ini, dan hal itu nanti akan disampaikan oleh kepanitraan ya. Baik, jika tidak ada hal lain, sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023. Untuk perkara nomor 34/PU/21 Romawi/2023 telah selesai. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan
pada pukul 14. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan untuk perkara nomor 39/PUU/21 Romawi/2023. Terima kasih, selamat siang.